Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita menelusuri bangunan bersejarah, yaitu Stasiun Tempel yang berada di depan kita ini. Jadi Stasiun Tempel itu dibuka pada tahun 1898 dan dulu bentuknya belum seperti ini guys. Jadi malah sudah masih semi permanen. Terus pada tahun setelah itu diubah menjadi gaya 50-an. Kalau kita lihat di depan ini, bangunannya seperti ini guys. Ini nampaknya sudah mulai berubah karena sekarang digunakan sebagai TK atau tempat penitipan anak. Ini menjadi gaya tahun 50-an. Jadi pada tahun 70-an itu Stasiun Tempel ini sudah mulai menurun penumpangnya karena dianggap kereta api tidak cepat atau kalah cepat dengan kendaraan-kendaraan seperti mobil ataupun motor guys. Jadi pada tahun 76 stasiun ini mulai ditutup oleh PJKA. Dulu ini dibuat oleh NIS atau Nederland Indies Spoorweg maskapai. Bentuknya seperti ini guys. Kalau kita lihat bagian ventilasinya itu menggunakan besi jaring-jaring seperti ini guys. Dan untuk bagian jendelanya seperti ini. Di sini masih nampak ada sisa bekas bantalan rel kereta api. Ini berada di bagian belakang guys. Sekarang coba kita melihat di bagian depannya. Lokasi dari Stasiun Tempel ini berada di sekarang itu menjadi Pasar Tempel guys. Ini juga ada bekas bantalan rel kereta api. Lokasinya ada di Pasar Tempel guys. Seperti ini keadaannya. Nah, ini nampak dari depan seperti ini. Ini khas banget dengan bangunan tahun 50-an ya guys. Untuk pagar-pagarnya ini saya kurang tahu ini dibuatnya dulu atau tahun 50-an atau bagaimana ini. Kalau kita lihat untuk bagian jendela, pintu itu memang gaya lama guys, gaya 50-an. Di sana masih ada tertera nama, ada pemimpin perjalanan kereta api. Itu seperti ejaan lama guys, ejaan lama. Sekarang menjadi tempat penitipan anak seperti ini, atau TK. Untuk ubinnya juga masih asli ini, kotak-kotak. Oke, kita lihat bagian samping sebelah sana guys. Nah, di sini nampak tanah milik PT KAI. Jadi stasiun ini dulu pertama kali dibuat belum seperti ini guys bentuknya. Nampak di sana sudah mulai ada tumbuhan paku-pakuan. Bagian talangnya sudah mulai rusak. Tadi di bagian belakang juga saya lihat juga sudah rusak. Kita coba menelusuri di sekitar sini. Tadi saya melihat ada bagian dari telepon itu yang ada di atas itu merupakan bagian dari tiang telepon, sama seperti yang ada di stasiun Winongo itu guys.
Jadi ini masih asli. Ada di sebelah barat stasiun. Ini masih asli guys. Kurang lebih ini tingginya sekitar 15 meteran. 15 meteran. Ini juga nampak yang digunakan untuk naik. Ini yang digunakan untuk naik. Masih asli guys. Kita juga coba telusuri. Di bagian sini juga ada seperti besi tua. Nampak ini merupakan bagian dari stasiunnya guys. Ada di sini. Saya kurang paham ini besi ini fungsinya untuk apa? Apakah ini juga termasuk untuk saluran air seperti pompa itu guys? Di sana juga ada satu itu. Ini bangunan dari stasiun ini masih berdiri kokoh, tapi nampak di bagian talang-talang airnya juga sudah mulai hancur kalau kita perhatikan. Ini juga sudah mulai banyak tumbuhan-tumbuhan paku-pakuan. Kalau gentengnya ciri khasnya sama persis guys dengan bangunan-bangunan Belanda. Oke, sekarang kita telusur di sekitar sini apakah masih ada bangunan bersejarah lain yang merupakan bagian dari stasiun ini. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi guys. Ini juga merupakan bagian dari jalur kereta api yang dulu dipakai. Tapi saya kurang tahu ini fungsinya untuk apa. Nampak di bagian atas itu sudah ada yang patah itu guys. Apa ini ada hubungannya dengan yang besi yang itu ya guys? Hah? Katanya di sini juga ada relnya. Oh, tapi serana relnya. Dulu relnya ada di bagian sini guys. Jadi di pinggir jalan itu dulu ada rel yang ke sana. Jadi kalau ke sana itu ke arah Jogja, yang ke sana itu ke arah Magelang. Oke, kita sekarang menelusuri. Nampak di sana ada bekas dari apa namanya? Sinyal untuk telepon, tiang teleponnya guys. Yang dipakai dulu di PJKA. Nah, di depan situ ada satu yang di bagian dalam. Ya, oke. Ini apa sih ada? Oke, ini di depan kita juga ada bagian dari PJKA tuh guys. Bun, Bu. Nah, ini kayak ini ada patahan-patahan rel. Pak, nggih bagian rel riyen nggih. Nggih. Niki fungsinya nggih ngapa ta, Pak? Nggih. Niki nggih ngapa fungsinya riyen? Tetek nggih. Nggih, teteknya apa nggih napa? Sinyal nggih. Ngetop nika nggih. Oh, nggih. Ini merupakan apa dulu? Pintu kalau ada rel kereta api itu loh, guys. Teteknya, tetek kereta api. Di bagian bawah besi-besi semua. Nampak di sini sudah mulai keropos. Jadi seperti itu. Ini juga ada yang sebelah sini. Nah, ini juga ada sama. Di sana juga terlihat ada tiang teleponnya. Ini juga. Bu. Pak niki nggih bagiannya nggih. Nggih. Oh.
Sing sebelah niku nggih mboten. Mboten bangunannya sami kalian stasiun niku. Oh, iya. Dua niku nggih, kalian niku nggih. Jembatan. Oh, nggih. Oke guys, ternyata di sini juga ada bagian dari stasiunnya. Kemungkinan ini rumah dinas. Kalau kita lihat, sepertinya ini rumah dinas. Tapi saya kurang tahu apakah ini masih ditempati. Karena di bagian belakang juga ada bangunan-bangunan baru ini guys. Nampak di bagian talang airnya juga sudah mulai lapuk dan banyak ditumbuhi tumbuhan paku-pakuan dengan ventilasi kecil dan bangunan bentuk dari jendelanya seperti ini guys. Tapi kalau kita lihat dari kayu-kayunya bagian usuk-usuk itu juga masih bagus ini guys, belum ada yang keropos. Ternyata di Pasar Tempel ini masih banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah. Di sana nampaknya ada lagi guys. Sik ageng niku nggih bangunane Bu nggih. Sik nika. Dhuwur nika. Nika nggih bangunane sanes nggih. Bangunan sing niki nggih. ketoke bangunan lawas nggih. Nganu nggih rumah dinas kados niki. Nggih. Oh nggih. Tapi mboten ditempati nggih, Bu. Ditempati. Ditempati sini. Tapi sini niki mboten. Sing niki nggih ditempati. Oh, ditempati. Kontrak. Oh. Ternyata bangunan ini ada yang menempati, guys. Kontrak. Ada yang menempati semua ini. Oh, Kontrakan. dikontrak. Jadi ini tanah PJKA gitu. Oh, ternyata di Pasar Tempel ini merupakan tanah PJKA, guys. Itu kalau kita lihat stasiunnya di sana. Dan ini tadi merupakan teteknya. Oke, sekarang kita menelusuri yang bagian sana, guys. Ini kalau kita perhatikan, ini juga apakah itu merupakan bagian dari stasiunnya, guys? Itu ada di situ. Sekarang coba kita melihat di sini, sepertinya ada bangunan tua yang merupakan bagian dari Nah, yang ada di depan kita ini merupakan rumah dinas dari dulu yang di Stasiun Tempel itu, guys. Nah, ini bangunannya cukup tua. Jadi yang menempati sekarang adalah Ibu Ngajiem. Di sana nampak temboknya sudah mulai berlumut, guys. Kalau kita lihat seperti itu. Di sana ada pintu besar tinggi. Tapi di sini kayu talang-talangnya juga sudah mulai hancur-hancur, guys. Jadi kita menemukan dua rumah dinas yang ada di sekitar Stasiun Tempel. Di sana nampak ada ventilasi besar yang digunakan untuk sirkulasi udara. Kalau kita lihat-lihat memang bangunan ini bergaya Indis ya, guys. Nampak di bagian atas dari jendela juga ada lengkungan seperti itu. Ini juga di bagian ubinnya juga sama dengan stasiun tadi, guys. Pondasinya tinggi. Sudah mulai ada tumbuhan paku-pakuannya. Kalau kita lihat
Di sini ada yang sama seperti di stasiun tadi, guys. Apakah ini dibuatnya juga dulu bersamaan dengan stasiun itu, atau ini merupakan bangunan baru? Saya belum menemukan arti dari apa seperti tetenger atau petilasan ini, guys. Tapi ini rumahnya cukup bagus, tinggi. Ini juga gayanya juga sudah mulai hancur, guys, rumahnya. Oke, guys, mungkin video penulisan kali ini tentang stasiun Tempel cukup sekian. Jangan lupa buat subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat yang bersejarah, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.